Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Kita bertemu kembali ya dalam pembelajaran matematika. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas latihan soal materi bab yang kedua, yaitu tentang himpunan. Silahkan kalian semuanya bisa menyimak video yang Ibu berikan. Nah, untuk rangkumannya, nanti kalian bisa mendownload pada link yang sudah ada berikut ini. Silahkan kalian cermati penjelasan berikutnya ya. Kita mulai untuk soal yang pertama. Diketahui Z himpunan yang anggotanya X, di mana X lebih dari 2 kurang sama dengan 7 dan X-nya bilangan cacah. Himpunan berikut yang merupakan himpunan bagian dari Z. Untuk menjawab itu berarti kita harus bisa menyebutkan anggota dari Z terlebih dahulu, yaitu himpunan yang anggotanya adalah bilangan cacah, ya, bilangan cacah antara 2 sampai 7. Di sini ada tanda sama dengan, berarti 7-nya ikut. Kita mulai, maka anggotanya adalah 3, 4, 5, 6, 7. 7-nya ikut ya. Himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang anggotanya ada di Z. Himpunan bagian dari Z. Berarti yang mana saja? 3, 4, 5, 6, 7. Jawabannya yang A ya. Kenapa B tidak? Karena di sini ada 2. 2 bukan menjadi bagian dari himpunan Z. Yang C ada 8. 8 bukan bagian dari Z. Kemudian yang D ada 8 dan 9. Bukan bagian dari himpunan Z. Kita mulai untuk soal yang kedua. Diketahui himpunan P anggotanya adalah huruf B, A, T, I, K. Banyaknya himpunan bagian dari P. Untuk menjawabnya kita lihat. P, ini ya anggotanya. Di situ dapat kita ketahui bahwa banyaknya anggota dari P atau NP itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, dari huruf B, A, T, I, K. Kemudian banyaknya himpunan bagian dari P, kita ingat rumusnya bahwa banyaknya himpunan bagian dari P, rumusnya apa? 2 pangkat NP. Sehingga jawabannya adalah 2 pangkat, berapa NP-nya tadi? 5. 2 pangkat 5 artinya kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 32. Jawabannya ada di A. Sekarang kita lihat soal nomor 3. Banyaknya himpunan bagian dari A yang anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11 yang memiliki 2 anggota. Masih ingat ya caranya? Kita bisa menggunakan yang namanya segitiga Pascal. Ya, kita lihat di sini. Banyaknya anggota A-nya ada berapa dulu di situ? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita diminta mencari bagian atau himpunan bagian dari A yang memiliki 2 anggota. Kita buat segitiga Pascalnya dulu ya. Gini kan, 1, kemudian ini 1, ini dijumlahkan 2 dan 1.
1, ini tambahkan 3, ini tambahkan 3, kemudian 1. 1, ini 4, dijumlahkan ini 6, 4, ini 1. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Dan seterusnya ini ya, 15, ini 20, 15, 6, 1. Misalnya sampai sini. Kita lihat. Anggota A-nya tadi ada berapa? Ada 5. Berarti kita mulai dari sini. Ini adalah terdiri dari 1 anggota. Kemudian ini adalah 2. Kemudian ini adalah 3. Ini adalah 4. Ini adalah 5. Berarti kita berada di sini. Misalnya saya beri tanda kotak gini. Kita berada di sini. Nah, sekarang yang diminta yang memiliki 2 anggota. Berarti dimulai dari sini. 1, 2. Inilah yang memiliki 2 anggota. Maka jawabannya banyaknya himpunan bagian dari A yang memiliki 2 anggota itu ada 10. Soal untuk nomor 4. Diketahui S bilangan asli kurang dari 10. Kemudian A, himpunan yang anggotanya 2, 4, 6, 8. Komplement dari himpunan A atau A komplement adalah, sekarang kita lihat anggota dari S terlebih dahulu. Bahwa S itu adalah himpunan yang anggotanya bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli itu dimulai dari 1. Kurang dari 10 berarti hanya sampai 9. Kita tulis terlebih dahulu. Ya. Kemudian ada himpunan A, anggotanya adalah 2, 4, 6, 8. Komplement. Pengertian komplement adalah himpunan yang anggotanya ada di S, tetapi bukan menjadi anggota dari A, atau tidak berada di A. Sehingga bisa kita jawab bahwa A komplementnya adalah, kita lihat ya di sini, anggotanya adalah 2, berarti ini kita coret. 2-nya nggak ikut, kemudian 4 ada di A, kemudian 6 ada di A, 8 juga ada di A. Sehingga anggotanya sisanya, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Inilah himpunan dari A komplement. Jawabannya ada di mana? 1, 3, 5, 7, 9. D. Kita lihat soal berikutnya. Diketahui himpunan E bilangan asli kurang dari 6. Nih ya, bilangan asli kurang dari 6. Kita sebutkan dulu anggota dari E. E sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 6. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya ikut tidak? 6-nya tidak ikut karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Sehingga hanya sampai dengan 5. Kemudian himpunan F. Anggotanya adalah X di mana X-nya lebih dari sama dengan negatif 1, kurang dari sama dengan 5. X-nya bilangan bulat. Ya, bilangan bulat itu ada bilangan negatif maupun bilangan positif. Kemudian antara negatif 1 sampai 5. Negatif 1-nya ikut. Kenapa? Di sini karena ada tanda sama dengannya. Ini loh. Ya. Berarti dimulai dari negatif 1 ke kanan. Yaitu berapa? 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. 5-nya ikut karena di sini ada tanda sama dengan. Sekarang yang diminta E
irisan F. Apa artinya irisan? Yaitu mencari anggota yang sama dari himpunan E dan F. Kita lihat mana yang sama. Ya, di sini ada 1. Berarti ini 1. Maka himpunannya, anggotanya adalah 1. Kemudian yang sama lagi ada ini 2. Ini juga ada 2. Berarti 2. 3. Ya, di sini ada 3. Di sini juga ada 3. Berarti 3. Kemudian 4. Ini sama. Berarti ini 4. 5. Iya, 5 sama. Maka 5. Inilah himpunan dari E irisan F. Jawabannya ada di 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jawabannya ada di B. Soal nomor 6, jika tadi tentang irisan, sekarang tentang gabungan. Ini adalah simbol gabungan, seperti huruf U. Gabungan. Kita lihat, jika P-nya, kita tulis kembali ya, jika P-nya himpunan anggotanya 1, 5, kemudian Q-nya anggotanya 1, 3, 5, 7, ditanyakan P gabungan Q. Ya, ini gabungan. Maka untuk menjawabnya kita tinggal menggabungkan antara P dan Q secara berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jika nanti ada yang sama, kita hanya menuliskan 1 kali. Contohnya ini, P ada 1, Q juga ada 1. Berarti kita gabungkan, kita tulis saja 1. Kemudian setelah 1, angka berapa berikutnya? Yaitu 3, yaitu ada di Q. Kemudian 5. Di P dan Q kita tulis salah satu saja. Kemudian yang terakhir 7. Jadi kita gabungkan dari himpunan P dan himpunan Q. Jawabannya apa? 1, 3, 5, 7. Di mana 1, 3, 5, 7 ini menjadi anggota dari Q. Maka jawabannya adalah Q. Soal nomor 7, kita lihat, perhatikan diagram Venn. Diminta mencari A irisan B. Irisan. Apa arti irisan? Berarti himpunan itu nanti anggotanya menjadi anggota A maupun menjadi anggota B. Jika dalam diagram Venn, maka yang disebut irisan adalah yang ini. A irisan B, maka anggotanya adalah 3, 5, 7. Ada di D. Nah, sekarang kalau misalnya kita diminta menyebutkan masing-masing anggota dari A, B maupun semestanya, maka kita bisa menjawab, ini tambahan ya. Kita bisa menjawab bahwa himpunan A itu anggotanya apa di sini? 1, 3, 1, 3, 5, 6, 7, 9. Jadi lingkaran yang ada di himpunan A ini merupakan anggota dari himpunan A. Kemudian misalnya diminta mencari himpunan B, anggotanya. Berarti berapa saja? Ya, yang ada di lingkaran B. Ada 2, 3, 5, dan 7. Sedangkan semestanya kita tuliskan seluruhnya, baik yang menjadi anggota A maupun anggota B dan yang di luar anggota himpunan A dan B. Berapa saja? 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat ya, ternyata memang yang sama itu adalah 3, ini sama, kemudian 5, dan 7. Maka bisa kita katakan bahwa A irisan B-nya adalah 3, 5, 7.
Ya, kita mulai soal nomor 8. Sudah masuk ke soal cerita ya, terkait dengan himpunan. Misalnya seperti ini. Dari 40 siswa diketahui 16 siswa suka menulis, 22 siswa suka membaca, dan 12 siswa tidak suka menulis maupun membaca. Berapakah banyaknya siswa yang suka menulis dan membaca atau yang suka keduanya? Ya, di sini sudah saya berikan diagram Venn-nya. Untuk menjawabnya, kita lihat jika ada yang suka keduanya, maka diagram Venn-nya akan beririsan. Langkah pertama yang perlu kita cermati, kalian cari yang suka keduanya. Ternyata di sini yang suka keduanya ditanyakan. Maka bisa kita tuliskan di irisannya yang suka keduanya itu dengan X. Kemudian yang suka menulis ada 16 nih ya, suka menulis ada 16. Maka di sini kita tuliskan 16 dikurangi yang suka keduanya, kurangi X. Kemudian yang suka membaca itu ada 22. Maka di sini 22 dikurangi X. Ada nggak yang tidak suka? Ternyata ada 12. Maka kita letakkan di luar 12. Seperti ini. Kemudian jumlah siswa seluruhnya ada 40. Sehingga bahwa 40 siswa seluruhnya itu terdiri dari ini 16 kurangi X ini adalah yang hanya suka menulis. Kemudian yang tengah ini yang suka keduanya. Yang ini hanya suka membaca. Dan yang di luar diagram atau lingkaran ini yang tidak suka keduanya. Kita mulai dari yang suka keduanya X ditambah yang hanya suka menulis 16 kurangi X ditambah yang hanya suka membaca 22 kurangi X dan yang tidak suka keduanya. Kemudian kita selesaikan, kita akan mencari nilai X. Ya, kita lihat ya, X dikurangi X, berarti ini habis ya. Ini habis, ini dengan ini habis, 0 artinya. Kemudian tinggal 16 ditambah 22 ditambah 12 dikurangi X. Kita bisa mencari nilai X. Ini kita jumlahkan, 16 tambah 22 itu adalah 38. 38 ditambah 12 itu ada 50 dikurangi X. Dari persamaan ini kita bisa mencari bahwa X-nya 40 sama dengan 50 kurangi berapa. Maka untuk mencari nilai X-nya tinggal 50 kita kurangi dengan 40. Hasilnya adalah 10 siswa. 10 siswa inilah yang suka menulis maupun membaca, yaitu X-nya. Maka jawabannya ada di A. Nah, sekarang jika ditanyakan yang hanya suka menulis, maka tinggal 16 kurangi 10. 6 orang. Kemudian yang hanya suka membaca, berarti 22 kurangi X. 22 kurangi 10 berapa? 12. Seperti itu ya. Soal nomor 9. Survei membuktikan bahwa 30 anak menyukai serial Upin Ipin. 20 anak menyukai serial Tom and Jerry dan 19 anak menyukai keduanya. Berapakah banyaknya peserta yang mengikuti survei? Iya, kita lihat. Kita buat diagram Venn-nya dulu. Di sini sudah saya buatkan diagram Venn-nya. Ternyata beririsan antara lingkaran untuk yang menyukai Upin Ipin dan Tom and Jerry. Kenapa beririsan? Karena di sini ada anak yang menyukai keduanya. Sehingga antara lingkaran Upin Ipin dan Tom and Jerry akan beririsan. Nah, untuk menyelesaikannya, langkah pertama kita lihat yang menyukai keduanya. Ternyata ada 19 anak. Sehingga kita letakkan di tengah sini 19 anak. Kemudian kita lihat yang menyukai Upin Ipin. Ternyata ada 30 anak menyukai Upin Ipin. 30 anak ini
terdiri dari lingkaran Upin Ipin. Seluruhnya ada 30 anak. Padahal 19 anak juga menyukai Tom and Jerry. Berarti yang hanya menyukai Upin Ipin tinggal dikurangin saja. 30 kurangi 19. Kemudian Tom and Jerry ada 20 anak. Padahal yang 19 anak juga menyukai Upin Ipin. Berarti yang hanya menyukai Tom and Jerry 20 kurangi yang menyukai keduanya. Seperti ini ya. Kemudian yang tidak menyukai tidak ada. Berarti tidak perlu kita tuliskan di luar. Banyaknya peserta yang mengikuti survei. Ya, banyaknya peserta seluruhnya berarti tinggal dijumlahkan saja. Yang hanya ini, yang keduanya, dan yang hanya menyukai Tom and Jerry. Kita lihat dari yang menyukai keduanya dulu ditambah. Ini ya, yang hanya menyukai Upin Ipin, 30 kurangi 19, ada berapa? Ada 11. Kemudian yang di sini 20 kurangi 19 ada 1. Tambah 11 ditambah 1. Berapa hasilnya? 19 tambah 11 itu ada 30 tambah 1. 31 anak. Jawabannya ada di B. Nah, kalau kita buat diagram Venn-nya secara lengkap seperti ini ya. Nah, ini kemudian ini adalah semestanya. Misalnya ini semestanya, ini yang menyukai Upin Ipin, saya singkat U, ini yang menyukai Tom and Jerry. Kemudian di sini 19, di sini 11, di sini 1. Maka total seluruhnya ada 31 anak. Ya, soal yang terakhir, soal nomor 10. Diketahui himpunan K, anggotanya adalah X, di mana X lebih dari sama dengan negatif 1, kurang sama dengan dari 3. X-nya bilangan bulat. Kemudian yang L, himpunan yang anggotanya X, di mana X lebih dari 0, kurang sama dengan 5, dan X-nya adalah bilangan prima. Ditanyakan K kurangi L. Kita cari anggota dari K terlebih dahulu. Himpunan bilangan bulat antara negatif 1 dan 3. Di sini negatif 1-nya harus ikut karena ada tanda sama dengan. Maka anggotanya adalah negatif 1, 0, 1, 2, 3 juga ikut karena di sini ada tanda sama dengan. Kemudian himpunan L, yaitu bilangan prima antara 0 sampai 5. Apa pengertian bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Lebih dari 0, berarti anggotanya adalah 2. 2 itu hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian 3. Selanjutnya 5. Apakah 5 ikut? Iya, 5-nya ikut. Karena di sini ada tanda sama dengan. Dan 5 itu merupakan bilangan prima. Maka anggotanya dari himpunan L adalah ini. Ditanyakan K kurangi L atau selisih ya. Apa pengertiannya? Selisih itu, ini selisih ya. Berarti anggota dari K yang tidak ada di L. Kita lihat. Anggota dari K yang tidak ada di L. Yang ada di L apa? Ya 2. Ini ada. Di sini K-nya 2 ini ada di L. Maka tidak. Kemudian 3. 3 juga ada di L. Nah, anggota dari himpunan K yang tidak ada di L. Apa saja anggotanya? Ada negatif 1, 0, dan 1. Maka jawabannya adalah C. Sekarang misalnya, kalau ditanyakan yang L kurangi K. Ya, kita lihat L kurangi K. Maka anggota L yang tidak ada di K. Misalnya ya, kita tulis ulang aja.
Di sini saya pakai warna beda, misalnya nih. Kita tulis kembali K-nya, anggotanya adalah negatif 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian L-nya, anggotanya adalah 2, 3, 5. Kita akan mencari L kurangi K. L kurangi K. Artinya apa? Mencari anggota L yang tidak ada di K. Kita lihat. 2 ini ada di K. Kemudian 3 juga ada di K. Anggota L yang tidak ada di K. Maka jawabannya adalah 5. Misalnya seperti itu. Ya, anak-anak, demikian tadi beberapa contoh soal ya terkait dengan materi himpunan. Silakan kalian cermati ulang apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian kalian bisa mendownload materinya secara lengkap untuk bab yang kedua yaitu himpunan. Mengingat untuk pertemuan berikutnya kita akan mengadakan ulangan harian yang kedua materi himpunan. Kalian belajar supaya mendapatkan nilai yang maksimal. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, tetapi harus tetap fokus mengikuti pembelajaran secara daring. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.